untuk apa? Untuk mengoptimumkan nanti output-nya, kayak gitu. Nah, ketika dia mereduce cost, salah satu yang direduce salah satunya misalkan, dari segi misalkan tenaga kerja, ya. Nah, itulah salah satu di mana keputusan location itu, apa ya, alasan untuk bagaimana menentukan tempat yang tepat ketika untuk membuat pabrik, salah satunya itu. Nah, ketika kita memilih, tempat sebagai apa, lokasi yang tepat untuk apa, perusahaan itu, bangun gitu ya, itu ada beberapa hal atau beberapa faktor. Salah satunya tadi, ketika salah satu strateginya itu atau bersaingnya itu adalah tentang cost leadership gitu ya, di mana perusahaan itu, bersaingnya dari segi cost atau biaya gitu ya, itu salah satunya bisa di salah satu komponen itu adalah tenaga kerja. Ya, kayak misalkan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kan sekarang itu banyak sekali, perusahaan yang sudah expand ke Indonesia. Mereka mungkin bisa melihat salah satunya apa, Indonesia itu sebagai ladang customer, kayak gitu. Sekarang apa di Indonesia yang nggak laku ya? Contoh kecil aja di perumahan saya ya, apa aja tuh laku ya. Bahkan, apa, ini juga hati-hati kita kita gitu, terutama, kita sebagai konsumen gitu, bagaimana memilih produk yang cerdas gitu. Terutama ya memang kalau memang, ada produk dalam negeri ya kita pilih produk sendiri dulu gitu kan ya. Nah, itu banyak sekali barang-barang yang ada di luar sana, ternyata strategi mereka adalah ekspor. Nah, kita kan sudah belajar tuh tentang yang waktu itu strategi, proses ya, bagaimana perusahaan itu membuat, strategi di dalam proses, produksi dan lain-lain gitu. Nah, salah satu strateginya adalah, ekspor. Nah, ketika dia mengekspor barang gitu ya, memang tidak mendekatkan ke konsumen si perusahaan, gitu ya. Mungkin responnya akan jauh lebih lama, tidak cepat, ya. Mungkin dia tidak bersaing dia bersaing secara harga gitu. Tapi apa, produk-produknya kok bisa, bisa meng-capture gitu ya si kira-kira konsumen itu butuhnya apa gitu. Ternyata peranan dari media, salah satunya adalah media sosial. Kayak gitu. Nah, mereka buatkan videonya gitu ya, terus kemudian, tutorial produknya gitu, agar apa, orang lebih dekat ke produknya walaupun perusahaannya itu nggak ada di sini gitu. Nah, ketika perusahaan itu akan lebih mendekatkan ke customer gitu, salah satunya adalah strategi lokasi itu sendiri gitu ya. Salah satunya adalah, apa, peranan dari tenaga kerja yang murah gitu. Misalkan yang tadi alasannya adalah konsumen Indonesia itu, apa, masyarakat Indonesia adalah konsumtif, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerjanya itu masih dibilang belum terlalu tinggi gitu kayak negara-negara, eee, Amerika gitu ya. Nah, makanya pasar yang empuk gitu. Nah, ketika dia menentukan strategi lokasi itu ada beberapa faktor kayak tadi tenaga kerja. Terus kemudian apalagi ya selain tenaga kerja, ada juga tentang, budaya ya, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Kemudian apa, risiko politik gitu ya. Kemudian bakat, sikap, persediaan misalkan bahan baku gitu ya, atau mungkin dia nggak mendekatkan ke customer, tapi mendekat ke apa, bahan baku. Nah, beberapa keputusan strategi lokasi gitu ya, di perusahaan untuk membuat apa, pabrik gitu ya, terus untuk membuat cabang atau untuk membuat, perakitan gitu ya, atau logistiknya gitu ya, perusahaan logistik gitu ya. Nah, itu faktor-faktornya itu nanti silakan dibaca sendiri gitu ya, karena nanti ada hitungannya yang akan kita bahas ya. Nah, setelah hitungan kalau memang nanti kita ada waktu, kita akan bahas, dari segi strategisnya gitu ya. Nah, itu ada beberapa faktor perusahaan itu menentukan atau memilih A jadi lokasi, kayak gitu. Nah, atau ada metodenya, teman-teman. Nah, metodenya itu yang akan kita bahas, gitu ya. Nah, ini, ada beberapa, negara yang apa, eee, atau contoh ya, contoh dari perusahaan-perusahaan yang memang dia itu, eee, tepat dalam menentukan, location strategi yang sudah dicontohkan di, materi itu adalah FedEx, ya. Nah, ini beberapa, faktornya di antaranya adalah, kayak politik gitu ya, nanti silakan dibaca-baca sendiri ya. Nah, ini kita akan langsung ke metodenya ya, teman-teman. Nah, akan langsung ke metodenya, saya akan share screen dari yang satu lagi. Coba, ini kalau kelihatan nggak share screen-nya, teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke.
Oke, sebentar. Ternyata nggak terlalu bagus di sini ya. Kita coba yang lain ya. Pakai ini aja. Nah, oke teman-teman. Nah, metode di dalam penentuan location strategi itu ada beberapa macam ya. Jadi metodenya kita berbicara tentang location ya. Nah, nanti minggu depan kita akan berbicara scope yang lebih sempit dari location ya. Nah, ini location strategi. Nah, nanti minggu depan kita akan berbicara tentang layout strategi. Nah, ini berbeda ya. Kalau location strategi itu menentukan titik yang tepat di mananya, kalau layoutnya itu pengaturan di dalamnya. Kayak gitu. Nah, nanti caranya gimana di dalam layout gitu ya. Nah, ini akan berhubungan sama lokasi. Ya, ketika layoutnya sudah bagus gitu ya, tapi lokasinya nggak tepat gitu. Wah, itu juga bahaya gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh sehari-hari ya dalam kehidupan kita. Ini saya mau cerita sedikit ya. Jadi sebelum waktu itu kan saya baru lulus S1 itu kan, sebelum lulus S1 malah saya kerja part-time itu kebetulan gitu ya, dapat kesempatan jadi manajer waktu itu, manajer operasional dalam satu perusahaan kecil ya. Nah, jadi salah satu eee, positifnya ketika kita bekerja di perusahaan kecil, kita bisa mengeksplorasi gitu ya, jadi dalam pikiran kita itu bisa kita tuangkan, kayak gitu. Kalau kita bekerja di perusahaan besar, semuanya kan sudah tersistem. Nah, ketika sudah tersistem gitu, kita lebih mengembangkan, kayak gitu. Nah, ketika ada di perusahaan kecil itu kita mengeksplor ya, jadi belum tertata gitu ya. Nah, ketika itu saya waktu itu masih semester 5, semester 7 ya. Nah, saya semester 7, nah saya mencoba gini, wah ini bisa nggak ya ilmu yang saya dapatkan itu diterapkan gitu. Nah, kebetulan waktu itu cabangnya itu ada 3, nah kita mau bangun lagi cabang yang keempat. Ya, jadi perusahaan itu bergerak dalam bidang kayak supermarket kayak gitu. Jadi kita tadinya pengen bikin franchise gitu. Nah, tapi banyak ininya, banyak produk gitu. Selain supermarket ada yang namanya jasa pengiriman dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan kita waktu itu mau bikin cabang ketiga ya sebelum cabang keempat. Nah, dalam penentuan cabang ketiga itu kita mau bikin minimarket yang ketiga gitu. Nah, waktu itu kita menganalisis lokasi gitu. Nah, saya waktu itu salahnya saya ya. Jadi sekarang tuh baru ini ya baru saya evaluasi gitu ya. Ternyata memang penting gitu di dalam penentuan location strategis kita tuh harus menghitung kayak gitu. Nah, ketika waktu itu sudah disepakati sama manajemen gitu ya, termasuk waktu itu kita gitu ya. Nah, ternyata kita bangun salah satu cabangnya itu dulu di Bandung itu Astana Anyar ya. Nah, kita bikin minimarketnya itu ada di sana ya. Kita taruh minimarketnya di sana gitu ya. Layoutnya udah sangat bagus sekali teman-temannya. Bahkan dulu tuh masih sekarang kan udah ini yang namanya coffee shop ya merebak gitu ya. Dulu sebelum merebak coffee shop gitu ya, kita sudah bikin coffee maker gitu buat bikin kayak ada bar-bar kecil di dalam minimarketnya gitu. Nah, itu ketika kita bikin itu gitu ya, kita evaluasi kok nggak laku gitu ya di minimarket itu gitu. Penjualannya selalu di bawah cabang yang lain gitu. Nah, setelah kita evaluasi gitu ya, ternyata gitu ya, lokasi yang menentukan profit kita tidak begitu naik atau tidak begitu signifikan di situ ya. Jadi kita ada coffee maker gitu ya, layoutnya juga sudah bagus gitu, terus kemudian ada coffee shop-nya di dalamnya gitu. Jadi dari segi lokasi udah oke gitu ya, terus kemudian dari segi harga kita juga bisa bersaing gitu. Karena kebetulan kita bisa memilih supplier yang memang dapat harga yang lebih murah gitu. Tapi kenapa kok nggak laku gitu? Ternyata lokasi ya setelah dievaluasi. Nah, kebayang ya, kita sudah investasi membuat minimarket, itu pertama. Biaya itu sudah pasti bisa kita hitung ya, nggak cukup puluhan juta. Ya, apalagi masukin produk dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah bleng gitu di situ gitu ya, kan otomatis kita sewa tempat gitu ya. Sewa tempat itu kan bukan cuma sebulan 2 bulan. Apakah mau langsung pindah gitu ya ketika nggak laku? Ya nggak semudah itu. Nah, makanya kita perlunya penentuan strategi lokasi yang tepat gitu ya dalam membuat suatu misalkan gudang gitu ya, dalam membuat suatu misalkan toko gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan besar kayak misalkan eee, pabrik gitu ya, itu punya strategi. Kita minimal itu ada hitung-hitungannya dulu. Kayak gitu. Nah, berangkat dari hal tersebut gitu ya, ternyata gitu ya, kita memang harus mengetahui dan menghitung sebelum kita, set gitu ya, di sini gitu ya.
Nah, metodenya itu gitu ya, yang umum dipakai gitu ya, yang akan kita bahas itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah, nah kita menggunakan key success factor ya. Jadi menggunakan namanya sukses ya, kunci sukses dari sebuah misalkan suatu daerah gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Siap, Bu. Ya, yang pertama itu adalah pemeringkatan faktor, ya. Jadi metode yang pertama itu adalah metode pemeringkatan faktor. Jadi nanti, ketika teman-teman bekerja gitu ya, kalau belum dapat perusahaan besar, keuntungannya kita bekerja di perusahaan kecil itu apa, kita bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita itu ke dalam praktek gitu ya. Pemeringkatan pemeringkatan faktor. Nah, itu metode yang pertama. Yang kedua itu adalah analisis biaya volume, lokasi, analisis biaya volume lokasi ya. Yang ketiga adalah sentral gravitasi ya, atau metode pusat gravitasi ya. Center ya, bukan sentral ya, center of gravity method atau metode pusat gravitasi. Nah, yang keempat adalah metode model transportasi ya. Model transportasi. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Nah, di dalam metode ini gitu ya, kita menghitung apa? Ya tergantung jenis metodenya gitu ya. Kalau pemeringkatan faktor itu apa? Ya kita memeringkatkan faktor sukses dari masing-masing daerah ya. Oke. Satu, metode pemeringkatan faktor dulu yang akan kita bahas ya. Metode pemeringkatan faktor. Nah, ini yang pertama ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di dalam metode pemeringkatan faktor ini nanti kita mengidentifikasi ya key success factor. Oh, bentar, mau saya jatuh. Key success factor itu dengan apa? Mengidentifikasi key success factor. Nah, yang pertama itu, ya. Jadi nanti kita identifikasi ya, key success factor dari masing-masing daerah. Dan yang kita pilih apa? Yang key success faktornya paling tinggi, ya. Nah, yang pertama itu kita ngidentifikasi ya. Jadi faktornya apa di suatu daerah, potensinya apa gitu ya. Nah, terus kemudian dikasih bobot ya, kayak misalkan gini, kayak dulu saya yang kerja di perusahaan itu ya, yang perusahaan kecil itu ya, misalkan di Astana Anyar gitu ya. Nah, Astana Anyar itu potensinya apa? Sebelum kita milih Astana Anyar, kita harus bandingkan. Misalkan ada 2 ya, Astana Anyar misalkan sama Setiabudi gitu ya. Nah, misalkan potensinya apa? Key success factor ya yang membuat dia itu sukses gitu kalau kita tempatkan di situ gitu ya. Misalkan yang pertama adalah pasar atau masyarakatnya konsumtif ya. Yang kedua misalkan pendidikan masyarakatnya itu rata-rata misalkan SMA gitu ya, dan mereka aware terhadap produk gitu. Nah, nanti kita bobotkan. Dari sekian faktor yang membuat kita berhasil di sana, kita bobotkan atau kita kira-kira yang bobotnya paling besar itu yang mana sih? Nah, itu yang kedua yang harus kita lakukan, ya. Nah, terus kemudian kita bikin suatu skala, ya. Jadi kita bikin nilainya. Jadi misalkan Astana Anyar gitu ya, bobotnya misalkan dari segi apa, eee, konsumen yang konsumtif misalkan bobotnya 0,4 gitu ya. Nah di Astana Anyar misalkan orang lebih konsumtif nih, jadi nilainya lebih tinggi misalkan daripada di Setiabudi, kayak gitu. Jadi nanti kita akan bandingkan kedua hal tersebut, kedua lokasi tersebut, gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Dipilih nanti yang paling besar, ya. Nah, kita akan contohkan, eee, salah satu ya di sini ya dengan perhitungan ya biar teman-teman lebih kebayang ya.
Jadi ini ada suatu contoh ya di dalam PPT itu, ada suatu perusahaan ya, dia pingin memilih gitu ya, dia kira-kira, nanti akan mendirikan perusahaan itu gitu ya, akan di Prancis atau Denmark, kayak gitu ya. Nah itu kan ada tuh di halaman berapa tuh PPT ya, ada nanti dicek ya. Nah, jadi itu akan, manajemen itu akan memutuskan ya, jadi bagaimana nanti saya mau ditempatkan di Prancis atau di Denmark gitu. Yang pertama adalah identifikasi kisah sukses faktor. Nah, yang diidentifikasi di situ saya bikin tabelnya. Nah, Key Success Factor itu kita singkat KSF ya. Nah, atau faktor kunci keberhasilan ya. Nah, gini ya, moga-moga muat ya. Nah, gini ya. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja dan perilaku ya. Ternyata dari Denmark dan Prancis gitu ya, setelah kita observasi gitu ya, kunci keberhasilan di dua negara tersebut gitu ya, salah satunya adalah ketersediaan tenaga kerja dan perilaku ya. Saya singkat ya, ketersediaan tenaga kerja dan perilaku. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, rasio orang terhadap mobil ya, karena ini kebetulan adalah perusahaan mobil kayaknya di situ ya, dicontoh ya. Rasio orang terhadap mobil, ini saya singkat ya. Kemudian yang ketiga, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Kemudian struktur pajak, kemudian pendidikan dan kesehatan. Nah, ini key success factor di 2 negara tersebut, ya. Kemudian kita kasih bobot, ya bobotnya berapa tuh, ya. Nah, itu sudah disediakan datanya ya. Bobotnya untuk ketersediaan tenaga kerja dan perilaku 0,5, 0,25 sorry. Untuk rasio terhadap mobil 0,05. Nah, untuk pendapatan per kapita 0,1, untuk struktur pajak 0,39 ya, 0,39. Untuk pendidikan dan kesehatan 0,21. Nah, total bobot dijumlahkan ini 0,05 ya yang ini ya, 1. Nah, kemudian kita akan buat suatu penilaian dari 2 daerah tersebut, berarti Prancis dan Denmark. Prancis saya singkat P, Denmark saya singkat D. Nah, ya, di Prancis nilai untuk ketersediaan tenaga kerjanya ternyata 70, ya lebih besar. Lebih tersedia tenaga kerja ya, sama perilakunya lebih bagus ya. Di Denmark lebih kecil, dikasih 60 ya. Kemudian rasio orang terhadap mobil gitu ya, di Prancis dinilai lebih rendah ya, 50, di Denmark lebih tinggi, 60. Kemudian pendapatan per kapitanya ternyata setelah diobservasi di Prancis lebih tinggi ya, dikasih nilai 85. Ya, terus kemudian di Denmark 80. Kemudian struktur pajak 70 Prancis, Denmark 70 sama. Pendidikan dan kesehatan Prancis 60, Denmark 70. Nah, dinilai ya. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu key success factor, kemudian dibobotkan, kemudian dinilai dari dari masing-masing daerah yang akan kita jadikan lokasi kayak gitu ya. Nah, kemudian kita hitung. Cara menghitungnya gimana? Nah, silakan diperhatikan. Oke. Cara menghitungnya adalah bobot dikalikan dengan nilai dari masing-masing daerah. Berarti 0,25 dikalikan berapa? 70. Masuk ke sini. Nah, ke kolom sini ya. Berarti 0,25 kali 70. Sama dengan berapa ya. Kemudian yang kedua juga sama tuh. Berarti untuk
Denmark gimana? Sama, ya bobotnya berapa? Sama kan bobotnya 0,25 kan, karena masih satu kategori KSF-nya ini, ya. Berarti 0,25 kali 60. Terus ini. Nah, hitung, ya. Coba hitung satu-satu. 0,25 kali 70 berapa tuh? 17,5. 17,5. 17,5. 17,5. Udah pinter ya, udah ada di situ hasilnya ya. 17,5 ya. Kemudian 0,25 kali 60 berapa tuh? 15. 15. 15 sudah ada ya. Oke, kemudian 0,05 kali berapa? 50. 50 ya. 0,05 kali 50. 2,5. Berapa? 2,5 ya. Iya, Bu. Ya, untuk Denmark berarti 0,05 kali berapa? 60. 60. Berapa tuh? 3. 3. Ya udah bisa ya caranya ya, saya hitung angkanya aja ya. Kemudian kita selesaikan yang Perancis dulu tuh. Berarti ini berapa? 0,1 kali 85 berapa? 8,5. 8,5. Untuk Perancis dulu ya. Berarti ini berapa? 0,39 kali 70 berapa? 27,3. 27,3. Ya, kemudian untuk Perancis tuh 0,21 kali 60. 12,6. 12, 0,21. 60 ya, Bu? 0,21 kali 60, ya betul? Iya, 12,6. 12,6. Ya, dijumlahkan. Berapa? 70,4. 70,4 ya. 70,4. Nah, sekarang untuk yang Denmark, ya. Berarti sekarang tinggal success factor yang ketiga ya. Berarti 0,1 kali 80 berapa? 8. Oke. Success factor yang keempat 0,39 kali 70 berapa? 27,3. 27,3. Kemudian 0,21 kali 70 berapa tuh? 14,7. Dijumlahkan berapa? 68. Ya, 68. Nah, kamu ya. Nah, jadi yang dipilih apa? Yang lebih disukai, yang key success faktornya gitu ya, lebih baik. Ya, jadi setelah diperingkatkan ini kan yang peringkatnya lebih besar kan yang Prancis. Nah, sehingga apa? Lebih disukai yang Prancis untuk kita bangun misalkan gitu ya, toko mobil gitu ya, atau mungkin perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur gitu ya, pabriknya kita bangun di Prancis. Nah, seperti itu. Gampang ya teman-teman untuk metode pemeringkatan faktor ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya lanjut ke yang metode kedua? Silakan. Ibu mohon maaf, saya tadi pas di absen Nadia baru masuk, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting udah klik online di kampus ya, biar ke-record ya. Iya, Bu. Terima Ya, kasih. oke. Ya, sama-sama. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gini, Bu, cara menentukan key success faktornya itu kayak begitu tuh dari mana sih gitu ya? Itu bisa observasi teman-teman, kalau dalam kenyataannya ya, kalau dalam prakteknya gitu ya, itu bisa melalui observasi gitu ya. Kita lihat dulu daerahnya gitu ya, atau mungkin dengan data sekunder. Data sekunder misalkan kita bisa dapatkan dari internet gitu ya. Misalkan tentang di data apa BPS ya, Badan Pusat Statistik gitu ya. Kan pendidikan ada tuh, daerah ini gitu ya, tingkat pendidikannya misalkan apa aja sih, SMA berapa persen gitu, laki-laki atau perempuannya berapa persen gitu. Nah, sekarang kan sudah lebih canggih gitu dari apa, teknologinya data sekunder menggunakan teknologi gitu. Kalau misalkan zaman dulu masih ini ya, minim data untuk soft copy gitu ya, observasi langsung gitu. Namun kadang memang perlu observasi langsung untuk apa? Untuk memvalidasi. Ya, jadi untuk validasi misalkan
oh ternyata betul gitu ya, di sana itu daerahnya misalkan sering banjir gitu. Kan dari berita tuh, ada tuh, tanggal sekian banjir gitu ya. Nah kemudian kita observasi langsung, oh betul ternyata sering banjir gitu. Berarti kalau misalnya kita jadikan misalkan pabrik gitu ya, kalau misalkan pabrik kita bergerak dalam bidang misalkan, barang-barang yang rentan gitu terhadap air gitu, ya. Jadi ya jangan gitu. Atau mungkin ada lagi nggak sukses faktor yang lain gitu. Nah, nanti baru dihitung ya, kira-kira yang mana yang dia peringkatnya lebih tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman untuk metode pemeringkatan faktor ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Oke, baik. Kita ke metode yang kedua ya. Metode yang kedua adalah analisis biaya volume ya. Nah, analisis biaya volume lokasi. Nah, ini ya. Nah, untuk yang kedua, kita hitung dari segi biayanya, ya. Nah, untuk apa? Untuk membandingkan nanti, ya, kira-kira biaya yang paling besar itu atau yang paling kecil itu ada di titik mana, kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui, otomatis apa? Dipilih yang biayanya yang lebih kecil. Nah, mungkin perusahaannya bersaing secara biaya ya di situ ya, cost leadership gitu ya. Nah, ini dengan apa? Namanya locational cost volume analysis ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi analisis biaya volume gitu ya. Nah, kita memperbandingkan gitu ya. Nah, kemudian apa aja yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan metode ini? Yang pertama, kita menentukan fixed cost dan variable cost. Fixed cost dan variable cost ya. Jadi biaya tetap dan biaya variabel. Ya, biaya tetap sama biaya variabel itu apa? Itu berbeda. Ada yang pernah tahu atau pernah baca biaya tetap itu apa? Biaya variabel itu apa? Silakan. Ada yang pernah baca fixed cost dan variable cost apa bedanya? Kalau fixed cost itu biaya yang tetap dikeluarkan, tidak tidak sesuai dengan produksi. Kalau apa tadi satu lagi? Variable cost. Variable cost menyesuaikan produk yang diproduksi. Nah, oke. Contoh ya, fixed cost apa tuh? Biaya tetap. Jadi yang dikeluarkan tetap oleh perusahaan. Jadi berproduksi nggak berproduksi, tetap keluar duit buat itu gitu. Apa tuh contohnya? Kas. Sewa gedung. Nah, itu kenapa yang tadi saya ceritain ketika kita ya manajemen bangun cabang yang ketiga, minimarket itu kita rugi. Karena apa? Fixed cost kita besar, sementara pemasukannya kecil, ya. Jadi biaya sewanya kan tetap keluar tuh 1 tahun, ya. Kemudian nggak ada pemasukan. Nah, itu kita menghitung tuh analisis biaya volume lokasi, ya biaya terendah yang akan kita ambil. Kayak gitu. Nah, contoh biaya variabel, apa contohnya? Biaya operasi termasuk, Bu. Biaya apa? Operasional kayak misalkan ada kebutuhan ini dan itu. Ya, Pembelian misalkan transportasi. Apa tuh? Apa tadi ada yang mau nyontohin kayaknya satu orang tadi setelah Julius? pembelian bahan baku, Bu. Ya, pembelian bahan baku ya bisa masuk biaya variabel ya. Nah, itu contoh yang tadi saya cerita yang minimarket itu, sekarang kan produknya nggak laku ya, tapi kan ada masa expire-nya ya. Namanya juga produk minimarket ya. Jadi kayak apa? Roti-roti gitu ya, terus kemudian apa, tisu mungkin expired-nya kan lama gitu ya, jadi kayak ada produk-produk yang ada expired-nya. Nah, itu kita juga, was-was gitu ya, identifikasi juga gitu ya, ketika perusahaan kita apakah, supermarket gitu ya, atau mungkin manufaktur gitu ya, itu ada masa expired-nya atau enggak gitu ya. Nah, bagaimana terkait dengan biaya variabel gitu ya. Nah, itu bedanya udah tahu ya teman-teman. Nah, yang kita lakukan ketika kita akan menghitung analisis biaya volume lokasi itu adalah mengidentifikasi yang mana fixed cost, yang mana variable cost. Butuhnya fixed cost-nya itu apa aja yang kira-kira nanti akan kita pakai ya. Variabelnya kira-kira yang akan kita keluarkan apa aja dan berapa unit. Kita harus identifikasi berapa unit. Karena apa? Nggak akan mungkin bisa kita identifikasi, ya akan kita perkirakan ya.
bisa juga dari histori ya. Kayak misalkan, kemungkinan akan produksi 2.000 unit gitu. Nah, angka 2.000 tuh munculnya dari mana? Bukan asal ya, bisa dari data histori ya. Jadi kira-kira perusahaan itu atau mesin itu mampunya ketika kita menggunakan mesin A itu bisa berproduksi berapa unit sih, kayak gitu. Ya, oke. Nah, terus kemudian yang kedua adalah memplot biaya untuk tiap lokasi ya. Nah, jadi nanti kita pakai sumbu vertikal dan horizontal ya. Jadi kayak kita petakan ke dalam grafik kayak gitu ya. Itu yang kedua. Jadi memplot biaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih lokasi ya. Jadi pilih lokasi dengan apa? Biaya yang terendah. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, kita langsung ke contoh, teman-teman. Nah, ini jadi ada suatu perusahaan ceritanya ya yang ada di contoh di situ gitu ya. Perusahaannya bernama Ismail Mohebi ya, itu pemilik perusahaannya ya. Jadi dia bergerak dalam bidang manufaktur perusahaannya. Dia ingin memperluas kapasitas. Nah, kemudian mempertimbangkan ada 3 lokasi nih yang kayaknya bagus ya. Yang pertama adalah Athena, yang kedua adalah Brussels, jadi ada Athena, Brussels, kemudian Lisboa. Nah, dia nanti harus milih salah satu dari 3 lokasi ini. Ya, jadi untuk pabrik yang baru. Ya, jadi pabrik yang baru mau dibangun di mana nih gitu ya. Nah, kemudian nanti gitu ya, dia sudah memperkirakan ya dari 3 pabrik ini nanti akan dipilih salah satu ya, dan kemungkinan gitu ya setelah dihitung akan memproduksi 2.000 unit. Nah, jadi nanti akan ada 2.000 unit yang akan diproduksi dari salah satu cabang yang dipilih, gitu ya. Nah, kemudian si manajernya itu menganalisis ya biaya volume, ya. Kemudian menentukan biaya per tahun, ya. Jadi biaya per tahun untuk Athena, tadi kan Athena yang pertama ya. Untuk Athena biaya per tahunnya untuk fixed cost-nya, kita singkat FC ya, fixed cost ya. Fixed cost-nya $30.000, untuk variable cost-nya $60.000. Nah, kemudian untuk Brussels, ya, nanti kalau ada angka yang salah mohon dikoreksi ya di PPT ya teman-teman ya. Contohnya ya, nanti takutnya salah angka ntar teman-teman bingung lagi ya. Nah, kemudian bukan 60.000 kayaknya ya, variable cost-nya ya, coba dicek lagi. 75 ya, 75. Di PPT itu halaman berapa ya? Coba saya cek dulu. Biar sambil baca PPT-nya teman-teman ya. Itu di page ke 20 teman-teman ya. Jadi ada di page ke 20 sama 19 ya. Nah, ini fixed cost variable cost-nya bukan 60.000 ya, tapi 75 ya per unit. Nah, Athena, kemudian Brussels fixed cost-nya 60.000, variable cost-nya 45 per unit ya. Jadi setiap memproduksi per unit itu dia keluar $45 ya. Kan tadi 2.000 unit ya, tinggal dikalikan ya. Kemudian Lisboa fixed cost-nya $110.000. Variable cost-nya berapa tuh di situ tuh? 25 ya, teman-teman ya. Per unit. $25 per unit. Nah, ini udah diidentifikasi tuh sama manajernya gitu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah mengidentifikasi produknya nanti akan diproduksi sekitar 2.000 unit gitu ya.
Nah, apalagi yang harus kita dapatkan datanya adalah keuntungan ya. Jadi kalau misalkan nanti kita jual gitu ya, diharapkan ya keuntungan yang akan diperoleh itu sekitar $120. Ya, jadi $120 per unit ya. Nah, kita akan menghitung dengan analisis biaya volume ini gimana caranya. Nah, kita harus mengidentifikasi biaya dari tiap daerah ya. Kita biaya Athena dulu ya. Kita menghitung biaya Athena. Hitung biayanya. Nah, untuk Athena total biaya, total cost itu adalah merupakan penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost. Ya. Jadi fixed cost dan variable cost itu ditambahkan. Ingat, biaya variabel itu mengikuti jumlah yang diproduksi. Otomatis misalkan variable cost-nya itu misalkan 20, berarti dikalikan apa? X. X itu adalah unit yang diproduksi. Paham ya? Yang berbeda nanti di sini. Ya, karena apa? Unitnya berbeda. Gitu ya. Nah, berarti total cost untuk Athena, fixed cost-nya berapa tuh tadi Athena? 3.000. 30.000 ya? 30.000 apa 3.000 sih? 30.000 kan ya? 30.000, Bu. 30.000 ya, berarti 30.000 ditambah variable cost kali unit. Variable cost-nya berapa? 75.000. $75 per unit ya. Oke. $75 per unit. Unitnya berapa yang akan diproduksi tadi berapa setelah kita identifikasi? 220. 2.000 ya, berarti dikalikan 2.000. Oh. Gitu ya. Karena kan biaya variabel mengikuti yang diproduksi berapa ya dikalikan. Nah, dalam matematika ngikutin perhitungan matematika, berarti ini dikali dulu ya, 75 kali 2.000 berapa ditambahkan 30.000 berapa tuh? 150.000. 150.000 tambah 30.000 jadi 180. 70.000. 75 kali 2 15, 15 tambah 30 18, 180.000 ya. Iya, Bu. $180.000. Nah, jangan lupa dolarnya. Nah, kemudian yang kedua untuk apa? Brussels. Kita hitung untuk Brussels. Fixed cost-nya Brussels berapa tuh? 60.000. Oke, 60.000. Tambah 45. Oke, 45 ya, variable cost-nya ya. Bu. Berarti 45 dikalikan dengan unit yang beri diproduksi berapa? 2.000. Nah, berapa tuh? 45 kali 2, 9. 9 tambah 6, 15. Berapa jadinya? Ya, 105. Jadi 150.000 ya, Des? Iya, Bu. Oke. Yang ketiga berarti Lisboa. Fixed cost-nya berapa Lisboa? $110.000. $110.000, oke. Variable cost-nya berapa? 25. 25 kali unit yang diproduksi 2.000 ya. 25 kali 2 5. 5 tambah 110 berapa? 160. Ya, $160.000. Nah, ketemu ya biayanya ya. Nah, setelah ketemu biayanya, kita lihat biaya yang paling kecil mana. Ya. Biaya yang paling kecil mana tuh? Antara Athena, Brussels, dan Lisboa. Brussels ya. Berarti ini lebih disukai ketika kita menggunakan analisis biaya volume ya. Nah, namun gitu ya, kita kan perlu melihat gitu ya. Kalau misalkan kita memproduksi 2.000 unit, tapi kadang kapasitas produksi itu kan kita berkurang, kadang juga naik ya, atau mungkin kapasitas produksinya kita mau dikurangkan. Nah,
kita membuat suatu grafik di sini ya untuk menganalisisnya. Ini nanti teman-teman bikin yang bagus ya grafiknya, ini punya saya mungkin kurang begitu bagus gitu ya. Nah, di sini sumbu vertikal itu volume, sumbu horizontal adalah cost. Vertikal, ini vertikal tuh ke bawah kan ya, horizontal ke atas ya. Costnya kayak gini lah pokoknya ya. Nah, gini ya. Nah, volumenya kan tadi 2000 ya, berarti kita misalkan bermula dari 0, misalkan di sini 500, misalkan di sini 1000, 1500, 2000, di sini 1000, kemudian 2500, ini 1500 di sini ya. Nah, biayanya kita masukin aja yang biaya tadi ya. Tapi kita skalakan ke sini ya. Ini contohnya saya kurang begitu bagus ininya ya, apa skalanya ya, nanti teman-teman perbaiki ya. Nah, 150, 160, 180, misalkan di sini berangkat dari 30.000 ya. 30.000, misalkan di sini 60.000, 90.000, 120.000 ya, kemudian 150 di sini, kemudian 180 di sini, 210 di sini, 240.000 di sini. Nah, kita petakan ya teman-teman ya. Volumenya kan 2.000 ya, untuk Athena. Total biaya 180.000, volumenya 2.000. Nah, kita cari 180.000 di sini. Volume Athena saya kasih hijau aja ya. Nah, sini 2.000. Berarti di sini ya. Nah, kita tarik garis linear. Garis linearnya ke sumbu apa? Horizontal yang ke atas ya. Nah, dari apa? Titik ini. Jadi ketika nanti unitnya 0, ini kita ganti 0 ya. Berapa biayanya? Ya, berarti 75 kali 0, 75. Ditambah 30.000. Berarti berapa tuh? 75 kali 0, unitnya 0 ya. X-nya 0, sumbu X-nya 0. Berarti kan 75 kali 0, berarti 0 ya. Ditambah 30.000 berapa? 30.000. Nah, 30.000 ya. Nah, berarti di titik ini. Nah, kita tarik garis linear kayak gini. Nah, ini untuk apa? Kurva biaya, apa tadi? Athena ya. Kurva Athena. Kurva biaya Athena, saya singkat A ya. Nah, kemudian untuk Brussels ya, 150.000 biayanya, volumenya 2.000. Nah, 150.000 di manakah 150 di sini ke 2.000. Nah, ada di sini ya. Sama, kita tarik garis linear. Berarti apa? X-nya harus dinolkan, apa volumenya harus dinolkan ya. Berarti ini 0. 45 kali 0, 0 berarti 0. 0 ditambah 60.000 berapa tuh? 60.000. Ya, 60.000 berarti ada di sini ya. Nah, ini kurva biaya tadi apa? Brussels, saya singkat B. Nah, tinggal satu lagi Lisboa ya. Lisboa 160.000 dan 2.000. Nah, 160.000 di manakah di sini? 160.000 di mana? 160.000 di sebelah sini ya. Kecil gitu ya. Ininya di 2.000 di sini ya. Kemudian kita nolkan juga untuk menarik garis linear ya. Ini dinolkan. 25 kali 0, 25 ditambah 110 berarti berapa? 135. 25 kali 0. 110 ya. 110 berarti di sini ya. Ini garisnya kecil-kecil banget. Nanti teman-teman bikin yang lebih bagus lagi ya. Nah, ini kurva biaya untuk Lisboa. Nah, udah ketemu kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Kita menghitung dulu tuh profit ya. Kalau misalkan jadinya misalkan di Brussels, karena tadi di Brussels itu biayanya yang paling kecil gitu ya. Kan tadi di Brussels setelah kita hitung, kira-kira berapa sih profit yang akan kita dapat gitu ya. Nah, total pendapatan
Profit ya, kita menghitung profit. Profit. Nah, profit itu diperoleh dari apa? Total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, total pendapatannya berapa? Ya, tadi kan kita sudah ini ya. Tadi 120 ini bukan profit ya, tapi kalau kita jual satu tuh harganya 120 gitu ya. Harga ya, berarti harga jual ya. $120 per unit. Ya, berarti 120 ya total pendapatan. Berarti kan memproduksinya kan 2.000 kan? Ketika kita jual harganya 120, berarti $120 dikali dengan 2.000 unit yang kita produksi, dikurangi total biaya di Brussel. Berapa total biayanya? 150. 150.000 dolar ya. 120 kali 2.000 berapa tuh? 240 ya? 140.000. Ya, 240.000. Dikurangi 150.000. Berapa tuh profitnya jadinya? 90.000. Ya, $90.000. Nah, ini profit ya kalau ada di Brussel, ya. Nah, kita akan lihat ya, itu kan kalau kita memproduksi 2.000 unit, ya. Nah, kalau misalkan kita memproduksi kurang dari 2.000 unit, yang mana yang kita pilih? Dan kalau kita memproduksi lebih dari 2.000 unit, ya. Jadi kalau kurang dari 2.000 unit, yang mana yang kita pilih? Kalau lebih dari 2.000 unit, yang mana sih yang kita pilih? Nah, kita menghitung yang namanya poin silang. Ya, kalau ditanya ya, yang mana yang harus kita pilih gitu ya, dengan biaya yang paling rendah siapa? Brussel. Berapa profit yang kita dapat? 90.000. Nah, ada pertanyaan lagi misalkan ini, kalau misalkan perusahaan akan memproduksi kurang dari 2.000 unit, misalkan 1.000 unit, daerah mana yang akan dipilih? Nah, kita menghitung yang namanya poin silang. Ya, teman-teman ya, poin silang. Nah, poin silangnya dari mana? Karena kita memilih Brussel, berarti silangnya di Brussel, ya, yang berpotongan dengan Brussel. Ya, berarti mana aja yang berpotongan dengan Brussel? Brussel itu tadi kurvanya merah ya. Kurvanya merah ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Nah, ini kalau ditarik lagi ke atas ya, ini akan berpotongan sebetulnya ya si Brussel itu sama Lisboa ya. Nah, gini ya. Nah, kita lihat nih di sini. Yang berpotongan dengan Brussel yang merah ini. Berarti apa? Yang hijau dengan yang mana tuh? Yang hijau ya di sini ya. Ini ke bawah sini gitu ya. Sama ini ada di sini gitu ya. Ini harusnya tepat angkanya ya, tapi saya mereng-mereng nanti bikin yang lebih bagus lagi ya karena skalanya nggak pas. Nah, jadi kita akan menghitung poin silang untuk Brussel. Kenapa? Karena dia yang kita pilih gitu ya. Berarti apa? Antara yang merah dengan Brussel. Merah itu Brussel. Kuning itu apa? Lisboa ya. Berarti yang pertama itu adalah poin silang Lisboa dengan Brussel. Yang kedua adalah hijau dengan Brussel. Hijau siapa tuh? Athena ya. Iya, Bu. Athena dengan Brussel itu kan ada di sini sama di sini ya. Nah, kita menghitung ya. Poin silang yang pertama berarti Athena dengan Brussel. Nah, Athena dengan Brussel ya. Nah, caranya gimana? Kita masukkan rumus matematis dari rumus total cost ya. Total cost Athena 30.000 ditambah berapa ini? 2.000. 30.000 ditambah 75 ya. Nah, 75 kali 2.000 ya. 2.000-nya kita dilambangkan dengan X. Karena apa? Yang akan kita cari berapa unitnya ya. Berarti 30.000 ditambah 75 X ya. 30.000 ditambah 75 X.
Nah, sekarang Brussel. Brussel berapa tuh? 60.000 ditambah Ya, tambah betul. 45X ya. 45. Berarti 60.000 ditambah 45X. Nah, nanti X-nya kita cari ya. Depan ke belakang, belakang ke depan ya. Berarti 75X. Ini ke depan berarti jadi minus ya. Dikurangi 45X sama dengan 60.000 dikurangi 30.000, ini jadi ke belakang, jadi negatif ya, dikurangi 30.000. 30. Duh, dikira 36 lagi, ini 30 ya. Nah, 75 kurangi 45 berapa? 30. 30. 60 dikurangi 30. 20.000. Ya, berarti berapa? 30.000 ya, Des? Iya, Bu. Berarti X-nya 30.000 dibagi 30, berapa tuh? 1.000. Ya, 1.000. Nah, kemudian poin silang yang kedua tadi adalah antara ini ya, Brussel ya, yang kita pilih kan Brussel, berarti poin silangnya satu lagi dengan Lisboa ya. Berarti poin silang antara Lisboa dengan Brussel. Nah, poin silang antara Lisboa dan Brussel. Sama, kita masukkan rumus matematis. Lisboa. Tadi Lisboa berapa tuh matematisnya? 110. Ya, ditambah 25X ya. Iya, Bu. X sama dengan Brussel berapa? 60.000. Tambah 60. 60.000 tambah 45X. Ya, 60.000 tambah 45X. Ya, depan ke belakang, belakang ke depan. Sama dengan 60.000 dikurangi 110.000. 25 dikurangi 45 berapa? Minus 20. Ya, 60.000 dikurangi 110.000. Minus 50.000. Ya, Berarti minus masih dibagi minus berarti plus ya. 50.000 dibagi 20 berapa? 2.500. 500. Nah, 2.500. Apa Bu maksudnya dari perhitungan poin silang ini? Nah, perhatikan teman-teman. Nah, jadi poin silang antara Athena dan Brussel tadi berapa? 1.000. Poin silang antara Lisboa dan Brussel 2.500. Nah, perhatikan ke grafik ini. Jadi tadi poin silangnya di sini di angka 1.000, di sini di angka 2.500. Nah, kalau perusahaan akan memproduksi di bawah 1.000 unit di sini, ya, dia akan memilih apa yang hijau tuh, Athena. Ya, kalau perusahaan akan memproduksi di atas 2.500 ke kanan berarti menambah ya, menambah unit. Dia akan memproduksi apa yang poin silang sama Brussel ini. Berarti yang ini Lisboa. Nah, gitu. Paham ya, teman-teman ya? Bu, Nah, maaf, jadi insight ya, boleh diulang sekali lagi? ya gini teman-teman. Jadi insight yang kita dapat apa dari poin silang ini, perhitungan poin silang. Tadi poin silangnya kayak gitu ya, perpotongan garisnya ya, yang dengan Brussel ya. Kan Athena dengan Brussel sama Lisboa dengan Brussel yang kita hitung ya. Bu, kok nggak Athena dengan Lisboa? Yang kita pilih kan Brussel, karena dengan biaya yang rendah. Berarti yang kita pilih adalah yang berpotongan dengan Brussel, paham ya? Jadi menghitung poin silang itu yang berpotongan dengan yang kita pilih, ya. Yang kita pilih kan Brussel, ya enggak? Kenapa Iya. dipilih? Karena apa? Biayanya yang paling rendah. Makanya yang kita pilih, ya. Nah, yang kita hitung poin silangnya yang mana? Yang berpotongan dengan yang kita pilih. Berarti yang berpotongan dengan Brussel. Ya, si grafiknya, ya. Nah, yang berpotongan dengan Brussel di situ, gitu ya, ada siapa aja? Yang hijau, Brussel kan merah tuh di ini ya, berarti yang hijau sama merah, sama yang kuning dengan merah. Berarti Athena dengan Brussel dan Lisboa dengan Brussel. Nah, cara ngitung poin silang tuh kayak gini. Dimasukin ke rumus matematisnya si total cost. Kayak gitu.
Ya. Nah, insight-nya apa? Ternyata ketika Athena dan Brussels berpotongan, unit yang diperoleh 1000. Berarti maksudnya apa? Nah, kalau misalkan perusahaan itu akan memproduksi 1000 unit atau kurang, dia lebih memilih si siapa? Athena. Tuh, ini si hijau ini, ya. Si hijau itu, ya. Kalau misalkan dia akan memproduksi 2.500 unit, yang dipilih yang mana? Yang Lisboa. Ya, 2.500 atau lebih ya. Kalau dia memproduksi 2.000 unit, yang mana yang dipilih? Ya Brussels. Kenapa? Ya tadi udah kita hitung, biayanya lebih rendah. Kayak gitu. Nah, kan perusahaan itu kan berspekulasi. Itu kan kalau memproduksi 2.000 unit ya. Kan perusahaan nanti ngitung lagi tuh. Kalau misalkan kurang dari 2.000 unit gimana nih yang akan saya produksi gitu ya. Berapa misalkan? Ya kita hitung poin silangnya. Kalau misalkan mau di bawah 1.000 yang dipilih ya Athena. Kalau di bawah 2.500 berarti kalau di atas 2.500 berarti yang dipilih apa? Lisboa. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu analisis biaya volume. Ya. Jadi nanti tergantung pertanyaannya ya. Kalau misalkan dalam soal ya, kalau misalkan dalam kehidupan nyata mah tinggal diobservasi, tinggal masukin gitu ya. Total cost-nya berapa gitu dihitung ya. Nah, kalau dalam soal tergantung yang ditanyain. Kalau yang ditanyain daerah mana yang diperoleh gitu, daerah mana yang dipilih dengan metode analisis biaya volume gitu ya, yang berarti Brussels jawabannya. Kenapa? Karena biayanya lebih rendah. Nah, kalau misalkan ditanya, kalau misalkan berapa pendapatannya total atau labanya yang diperoleh ketika dia memilih Brussels, nah cara ngitungnya kayak tadi. Ini profit. Kalau misalkan ditanya, kalau misalkan perusahaan akan memproduksi unit kurang dari 1.000, yang mana yang dipilih? Nyari poin silang. Kalau misalkan lebih dari 22.500, misalkan ada pertanyaan begitu gitu ya, yang mana yang dipilihnya? Ini poin silang. Nah, kalau ditanya, kalau misalkan yang dipilih itu Athena gitu ya, berapa kira-kira unit yang diproduksi? Nah, berarti poin silang lagi jawabannya. Kayak gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang mau bertanya dulu tuh, analisis biaya volume, silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang masih bingung? Silakan, boleh bertanya. Bisa ya? Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Ya, kalau bisa dipahami, saya lanjut ke metode pusat gravitasi ya, atau center of gravity method. Nah, ini berbeda lagi nih. Nanti kita nyarinya itu berdasarkan apa? Pusat gravitasi atau lintang selatan, lintang utaranya. Ya, jadi lokasinya itu ada di berapa derajat lintang selatan, berapa derajat lintang utara, ya bujur timur kayak gitu-gitu, ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jadi nanti menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Ya, kayak contoh misalkan gini. Tadi kembali lagi ke contoh awal ya. Kita contoh yang kecil-kecil dulu ya biar bisa berparadigma yang besar-besar gitu ya. Contoh kayak tadi misalkan sebagai contoh supermarket yang tadi minimarket yang sudah saya bangun waktu itu sama teman-teman di cabang ketiga ya. Nah, misalkan gini, kita sudah punya 3 minimarket tuh. Satu di waktu itu di nama daerahnya itu deket Ciroyom tuh apa ya, saya kok lupa. Deket Ciroyom lah waktu itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua itu di Astana Anyar, yang kedua tuh di mana? Astana Anyar tuh yang ketiga. Yang kedua saya lupa nama daerahnya ya, tapi nggak jauh dari Astana Anyar ya. Nah, kita punya 3 minimarket tuh. Nah, kita akan membangun, misalkan kita udah punya gudang gitu ya, gudang di titik A gitu ya. Nah, kita akan membangun gudang misalkan yang lebih besar, karena apa nggak cukup misalkan. Nah, kita akan membangun gudang tempatnya di mana? Karena yang kita suplai itu kan daerahnya kan beda-beda ya, atau jauh-jauh gitu ya. Kan kita harus ngitung. Karena apa? Biar biayanya kita bisa hitung yang paling rendah. Kayak gitu. Atau mungkin yang terdekat yang akan kita pilih gudangnya biar berada di tengah-tengah gitu ya. Yang mana yang akan kita pilih? Nah, salah satu metodenya itu dengan metode pusat gravitasi. Ya. Menghitungnya apa? Menghitung titik koordinat.
Gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh ya. Nah, kita sekarang contoh yang lebih besar lagi ya. Nah, ini contohnya adalah jadi ini perusahaan apa? Yang dicontoh itu adalah perusahaan kayaknya sih department store ya. Nah, dia punya 4 gerai ya. Jadi dia punya 4 cabang ya, dari Chicago, Pittsburgh, New York sama Atlanta. Chicago, Pittsburgh, New York sama Atlanta. Nah, dia sudah punya gudang, gudangnya udah usang. Nah, dia pingin mindahin gudang. Kemana? Ke titik sentral. Agar apa? Bisa mengakomodir daerah ini. Itu ceritanya kayak begitu. Ya, jadi gudangnya harus dipindahkan kemana gitu kan? Jadi biar apa? Biar ada di center. Kayak gitu. Ya. Nah, kita harus tahu dulu apa kira-kira yang disuplai itu ke masing-masing daerah itu berapa unit. Nah, setelah dihitung atau dengan data histori gitu ya, terus kemudian dengan data administrasi dan lain-lain gitu ya, di Chicago yang disuplai 2.000 unit, Pittsburgh 1.000 unit, New York 1.000 unit, Atlanta 2.000 unit. Nah, jadi tiap saat mengirim ke daerah itu jumlah unitnya itu, kayak gitu. Nah, kemudian diketahui lagi tuh, ya karena dengan menggunakan metode center gravitasi gitu ya, kita posisinya gitu ya, ini bujur timur barat gitu ya, ini lintang selatan, lintang utara, lintang utara, lintang selatan, gitu ya. Nah, Chicago itu ada di koordinat, ini Chicago ya, 30 bujur timur barat, dan 120 lintang utara selatan. Nah, Pittsburgh itu ada di 90 bujur timur. Ini nanti kayak gini angkanya ya. Berarti ini 90, di sini berarti 30 misalkan di sini daerahnya. Nah, gini ya, berarti ini 30, kemudian di sini 120. Nanti ada koordinatnya ya. Kemudian ini 90 dan 110. Nah, berarti di sini 110. Nah, dia ada di sini kotanya ya. Kemudian New York ada di 130 dan 130. Misalkan ini 130, ini 130. Berarti New York ada di sini nih. Nah, kemudian yang ketiga adalah Atlanta. Atlanta ada di 60 dan 40. Bisa 60 bujur timur barat, misalkan di sini 40 lintang selatan utaranya. Nah, Atlanta ada di sini, 60, 40. Nah, dengan metode center gravitasi ini kita akan menentukan titik tengah-tengah untuk membangun gudang ya. Jadi untuk membangun gudang itu ada di mana titiknya gitu ya. Nah, kita nanti ngambil titik tengah-tengah di antara yang kita suplai itu. Tapi kita harus tahu unit yang kita suplai, yang besar sama yang kecilnya yang mana kayak gitu. Ya, nah ini setelah kita petakan ke sini gitu ya, ke map ya kayak Google Map kayak gitu ceritanya ya. Nah, kita menghitung di manakah gudang akan kita bangun. Nah, untuk menghitung di manakah gudang yang akan kita bangun adalah seperti ini. Kita nanti tentukan koordinat X sama Y-nya. Tentukan koordinat X-nya. Nah, nanti baru kita cari Y-nya. Nah, untuk menentukan koordinat X-nya, perhatikan. Kita lihat tuh, ini kan sebagai X ya, ini sebagai Y. Nah, kita lihat berarti yang di bujur timur barat gitu ya, mana aja? Chicago 30, New York 90, Pittsburgh 90, New York tadi 130 belum saya tulis ya, sorry. Ini 130, 130. Ya. Berarti New York 130, bujur timur barat atau X-nya, A-nya berarti Atlanta 60. Nah, kita lihat dikalikan dengan apa? Unit. Ya, perhatikan. Chicago X-nya 30, berarti masukin sini 30 dikalikan unit yang dikirim ke Chicago berapa? 2000. 2000, berarti 30 dikali 2000 ditambah yang dikirim ke New York. Berapa koordinat New York? X-nya. 130. Ya, 130. Berapa barang yang dikirim ke New York? Ke mana? New York. 1000.
Ya, kali 1000. Ditambah, ngirim kemana lagi tadi? Pittsburgh. Berapa X-nya? 90. 90. Dikali barang yang dikirim ke mana tadi? Pittsburgh. Berapa? 1000. Nah, kali 1000. Ditambah satu lagi pengiriman ke Atlanta. X-nya berapa? 60. 60. Unit yang dikirim ke Atlanta berapa tuh? 2000. 2000. Dibagi jumlah unit yang dikirim. Ini ditotalkan. 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000. Berapa tuh? 6.000. 6000. 4.000. Hah? 6.000. 66. Lius? 6000 ya, Lius? Iya. 6000. Nah, matematis ingat ya. Ini dikalikan dulu ya. Kalikan dulu baru dibagi. 30 kali 2000 berapa? 60.000. Berapa? 60.000 ya. 60.000 ditambah 130 kali 1000. 130.000 ya. 130.000, Bu. Oke. 90 kali 1000. 90.000. Oke. Tambah 60 kali 2000 120. dibagi 6000. Yo, berapa tuh? 66,7. Izin minum ya. Berapa tuh? Sampai dihitung ya. Rp280.000. 20.000. 60.000 tambah 130 berapa? 190 tambah 90.000, 56.789. 280 tambah 120. 400.000. 400 ya. 400.000 dibagi 6.000. 66,7. Berapa, Lius? 66, 66,6. nah, ini berarti koordinat X. Ya. Nah, udah ketemu tuh 66,67. Kita ngitung koordinat Y. Atau koordinat lintang selatan utaranya. Ya. Sama seperti yang tadi. Nah, berarti ini Y-nya. Ya. Y-nya dari Chicago. Berapa tuh? 120. 120. Berarti 120 dikalikan unit yang dikirim ke Chicago. 2000. 2000. Ditambah Pittsburgh berapa tuh? 10. Dikali unit ke Pittsburgh. 1.000. Good. Oke, kemudian 130. New York 130. Dikali berapa yang dikirim ke New York? 1.000. 1000. Ditambah 40. ya 40 dikali 2.000. Oke. Dibagi berapa sama 6.000? 120 kali 2.000. 12 kali 2, 24. 240.000. Ditambah 1.000 kali 110. Berarti 110.000. 130 kali 1.000. Berarti 130.000
Tambah 80.000. 2.000. Ditambah berapa ini? 80.000 ya? Iya, Bu. Dibagi 6.000, berapa tuh? 93,33. 93 berarti Y-nya sama dengan 93,3. Nah, ketemu ya koordinatnya ya. X-nya lintang barat timur bujur timur baratnya berada di 66,67. Kemudian lintang selatan utaranya ada di 93,3. Tadi berapa? 66,67. Kita coba petakan ke dalam sini. 66 misalkan ada di sini ya. Kita pakai ini ya, misalkan ada di sini, kita tarik ke atas, Y-nya ada di 93,3. 93,3 misalkan ada di sini. Nah, disinilah akan dibangun gudang. Ya, tadi 60, 6,67, 93,3. 3,3 bujur timur, lintang selatan utara. Nah, kurang lebih nanti di daerah ini gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam map tuh. Kira-kira lintang tersebut itu daerah mana gitu. Misalkan gitu ya, setelah ketemu gitu ya, ternyata lokasinya itu di Columbus gitu ya. Di Ohio gitu ya, di Central Ohio dekat situ. Nah, nanti tinggal dibangun gitu ya. Kira-kira dekat Central Ohio yang memungkinkan dibangun kira-kira di daerah mana ya? Nah, begitu. Begitu ya, teman-teman. Nah, itu metode center of gravity ya. Center of gravity method atau metode pusat gravitasi kayak gitu caranya ya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan kira-kira di titik mana nih. Nah, kita harus tahu dulu yang disuplainya yang mana dulu gitu dan berapa unit kira-kira mensuplainya ke daerah-daerah tersebut. Nah, sehingga kita kan menghitung. Nah, setelah dihitung kan ketemu. Nah, terus kemudian dipetakan ke dalam map. Ya, bujur timurnya sekian, lintang utara selatannya sekian gitu ya. Nah, itu daerah mana? Nah, nanti tinggal dibangun untuk dipilih kayak gitu. Nah, itu metode yang ketiga. Silakan ada yang mau tanya dulu, silakan kalau yang belum jelas. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Bisa dipahami ya? Tiga metode ini ya. Bisa, Bu. Oke, yang lain gimana? Syad, gimana Syad? Bisa dipahami Syad? Kelamaan di toilet. Iya, si Irsa. Bu, saya mau nanya, Bu. Alhamdulillah. Kenapa, Gil? Mau nanya, Bu. Itu kan Gimana, Gil? yang center of gravity itu kan menentukan menurut di peta kan ya, Bu ya? Iya, di peta, Gil. Nah, itu dihitungnya per kota atau per kawasan, Bu? Kota, Gil. Gil, kota. Kota ya, Bu? Titik-titiknya. Titik-titiknya. Jadi ini titik-titik Soalnya kota kan yang kalau disuplai. misalkan Gimana? ya kirain saya itu menentukan titik kawasannya gitu, Bu. Yang bagian yang gudangnya atau yang disuplainya, Gil? Gudang, Bu, yang akan Yang akan dibangun ya? Iya. Oh, titiknya, titik daerahnya, Gil. Jadi nanti akan dikira-kira gini, kan setelah kita hitung, kan nanti kurang lebih gudangnya kan akan dibangun di 66,67 bujur timur selatan, dan lintang selatannya kan, bujur timur baratnya 66,6 tuh, lintang selatan utaranya kan berapa tadi? 93,3. Nah, nanti coba kita masukkan ke dalam peta, Gil. Jadi nanti setelah dijembrengkan ke dalam peta, kira-kira daerah tersebut ada di mana gitu dengan titik itu gitu. Nah, kalau misalkan ketiban gitu ya, ketiban tuh apa? Pasnya misalkan di laut gitu ya kan nggak mungkin bikin gudang di laut.
Gitu ya. Nah, nanti cari daerah yang kira-kira sekitar situ tuh yang lebih dekat dengan titik itu gitu ya, di mana gitu. Itu kan hanya, apa ya, setelah kita perhitungkan matematis, kita punya suatu titik, berarti ketika kita membangun nanti tinggal dilihat titik strategisnya gitu. Kalau misalkan jatuhnya di laut, titiknya jangan dibangun juga gedung di laut, kan fleksibel juga gitu, nggak taklek harus di situ gitu, Gil. Gitu ya, Gil? Oke, baik, Bu. Iya, ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Friska gimana, Fris? Bisa, Fris? Fris? Iya, Bu. Friska Dela. Ya, gimana bisa, Fris? Insya Allah, Bu. Sur, gimana, Sur? Surya? Iya, Bu. Bisa, Sur? Ya Allah, Bu. Masih pusing. Jangan pusing, Sur. Katanya semakin pusing, semakin bisa, Sur. Semakin pintar, Sur. Jani, kenapa Mudah-mudahan Jani? aja, Bu. Amin. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, 3 metode ini hitungan ya, teman-teman. Nanti silakan dipahami ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang model transportasi, jadi kita menentukan, yang keempat kan model transportasi ya, jadi kita menentukan rute yang tepat. Kayak contoh misalnya gini, kita mau ngirim barang misalnya ke Jakarta, kan bisa lewat tol, bisa lewat Purwakarta gitu ya. Nah, kita dicari rute yang terbaik kayak gitu. Ya, secara perhitungannya tidak kita berikan ya, jadi hanya teori aja. Jadi untuk apa? Rute yang tepat itu ada di mana gitu. Karena nanti ini terkait dengan kayak misalkan yang akan kita gunakan untuk mengirim apa. Ya itu tergantung yang kita kirim apa. Kayak misalnya satu gas atau mungkin bentuknya misalnya kayak batu gitu ya, atau mungkin hanya dokumen gitu ya. Nah, itu kan nanti menentukan rutenya itu lewat mana, udara kah, darat gitu ya, atau laut kah kayak gitu. Ya itu model transportasi. Nanti ini sebetulnya ada lebih lengkap lagi nanti kayaknya sih akan ada di ini ya, yang kedua ya, manajemen operasi yang kedua ya, karena di sini kita tidak memberikan hitungannya untuk yang model transportasi, gitu ya. Nah, teman-teman, itu untuk perusahaan manufaktur gitu ya, fokusnya itu di meminimalisasi biaya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk perusahaan jasa gitu ya? Nah, kalau untuk di sektor jasa biasanya adalah memaksimalkan pendapatan. Kayak gitu ya. Nah, jadi gimana? Nah, jadi ada beberapa faktor nanti ya yang menentukan gitu ya volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa. Di antaranya kayak misalkan daya beli konsumen gitu ya. Nah, makanya yang dioptimumkan adalah memaksimalkan pendapatan. Kayak gitu. Nah, ini saya stop share screen dulu. Saya ke ini ya. Nah, gini ya. Nah, untuk pendapatan jasa yang dioptimumkan adalah apa? Pendapatan. Kayak gitu, ya. Nah, terus kemudian ada beberapa juga yang jasa tadi mana ya? Kalau jasa itu kan contohnya kayak misalkan gini ya, potong rambut gitu ya, fokusnya itu kan mengoptimumkan dari pendapatan gitu ya. Nah, yang diperhatikan ya kayak daya beli masyarakat gitu ya, terus kemudian persaingan gitu ya, terus kualitas persaingannya seperti apa, keunikan ya dari lokasi perusahaan gitu ya. Kayak contoh tuh ketika kita mau mendirikan misalkan potong rambut gitu ya. Nah, itu kan kita lihat gitu ya, kira-kira misalkan daerah tersebut mungkin salah satunya bisa dari pendidikan ya. Oh, pendidikan rata-rata misalkan masih anak di bawah umur gitu. Nah, otomatis kayak misalkan SD gitu ya kan biasanya sering potong rambut tuh. Nah, mungkin itu bisa jadi alternatif gitu ketika akan mendirikan potong rambut di mana gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang kita gunakan untuk membantu kita diantaranya adalah sistem informasi geografis ya. Nah, ini salah satunya untuk apa? Menganalisis lokasi ya. Kemudian
ada basis data di sana gitu ya, terus kemudian, datanya lebih terperinci gitu ya, petanya juga lebih terperinci, atau kayak sekarang kita bisa mudah dengan menggunakan kayak misalnya Google Map ya. Kan Google Map itu lebih mudah kalau kita petakan kayak tadi yang kita oret-oret itu gitu ya, akan mudah lebih ke Google Map gitu ya, lintangnya berapa, bujur timur, lintang selatan utaranya itu akan lebih jelas gitu ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman dalam metode perhitungan di dalam location strategi ya. Ada yang mau bertanya dulu silakan sebelum saya akhiri?